Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita di lanjutan video ini ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas materinya sampai nomor 25 dan karena kondisinya sebelumnya adalah mati listrik ya saat kita merekam ini. Kemudian kita hanya bertahan menggunakan baterai laptop dan ternyata tidak bisa sampai selesai ya baterai bertahannya. Kita lanjutkan kali ini ya di nomor 26, tapi sebelumnya kita awali lagi baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, baik. Kita langsung ya. Ini kalau kita lihat di analisis putar soal kalian nomor 26 ini separuh-separuh ya. Jadi ada yang salah separuh, yang benar separuh. Alhamdulillah. Nah, artinya ini ternyata satu materi yang cukup penting untuk kita bahas karena tingkat kesalahannya cukup besar ya, separuh ya, separuhnya. Nah, apa masalah di nomor 26 ini ya? Ini kan mengurutkan kan? Yes, ini tentang mengurutkan. Maaf, ini muncul apa ini sesuatunya ya? Tutup dulu. Nggak mau. Ya sudah. Oke, ini tentang mengurutan. Nah, mestinya kalau mengurutkan kita punya patokan-patokan lah ya, agar urutan sebuah paragraf itu menjadi lebih baik. Nah, kita lihat ini kan paragraf padu ya, berarti diawali dengan kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, ya kan? Dan soal yang bagus maka kalimat utamanya sudah disediakan sama, 3, 3, 3, 3. Oke, berarti kita langsung lihat ketiga, karena itu adalah kalimat utamanya. Oke. SD Ceria memiliki kantin yang tertata, bersih dan nyaman. Oh, jadi kadang-kadang ya kalau soalnya dibuat seperti ini tuh kode ya, tertata, bersih, nyaman. Artinya kalau seperti ini biasanya nanti kalimat penjelasannya tuh urut ya. Jadi kalimat keduanya adalah ini, ya kalimat ketiganya ini, kalimat keempatnya ini. Coba nanti kita cek ya. Jadi urutannya begitu. Ini setelah kalimat utama tuh ini tertata. Setelah kalimat tertata nanti bersih. Habis itu yang terakhir adalah nyaman. Ya, kita cek sekarang. Ini di optionnya habis 3, 2 atau 1. Oke, kita lihat 2. Ya, 2 dulu ya. Meja dan kursi tersusun rapi. Tersusun rapi itu apa? Tertata atau bersih atau nyaman? Tertata kan? Iya. Ini tidak menggunakan langsung kata-kata tertata, maaf ya. Oke, kita nyambung lagi suaranya. Jadi si pembuat soal tidak menggunakan langsung kata tertata, tetapi dia menggunakan sinonimnya. Tersusun rapi itu adalah tertata. Oke, berarti 2 ya. Oke, 2 ini kita eliminasi dulu. Ya biasa kan seperti itu ya dalam menganalisis jawaban. Oke, kita tinggal A atau C. Habis itu 1 atau 4. Nah, kan harusnya bersih ya. Berarti yang mana nih? 1 dulu. Lantai kantin bebas dari sampah. Baik, bebas dari sampah itu berarti apa? Bersih ya, bukan nyaman, bersih. Ya, berarti yang 1 ini. Ya, berarti 1. Yes, berarti ini ya. Berarti yang ini salah. Kalau 4, sejuk suasana itu kan nyaman. Oke? Jadi pahami ya. Jadi hati-hati kalau di mengurutkan paragraf itu ada di kalimat utamanya ada susunan seperti ini ya. Berarti jangan-jangan kalimat kedua, 3 dan 4 itu harus urut ya, urut seperti ini. Karena di kalimat utama sudah disusun seperti ini ya, tertata, bersih, nyaman. Cuma memang kalau di soal ini si pembuat soalnya tidak tidak menggunakan kata-kata yang sama, tapi dia menggunakan sinonimnya. Tertata itu tersusun rapi, bersih itu bebas dari sampah, nyaman itu apa? Sejuk suasananya. Begitu ya. Semoga bisa kalian pahami. Jadi ini bagus soalnya, bisa untuk pengalaman kalian. Jadi intinya padu itu kalau memang harus urut ya diurutkan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga ternyata tingkat kesalahannya lumayan ya, separuh juga ini. Berarti ini nomor-nomor yang harus kita dalami ya. Oke. Oh, ini tentang ejaan ya. Ke semua peserta harus dititik kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. Kata bantuan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah
aturan pertama itu kan tidak kalau ada imbuhan ya, ada ini, kalau ada imbuhan awalan dan kayak terus di mana ya, sini aja ya, kalau ada awalan tambah kata dasarnya itu ya, kata dasarnya apa tambah akhiran, makanya harus kita pahami itu kan disambung. Ini cara nulisnya ya, disambung tanpa spasi. Ini hal pertama dulu. Jadi untuk mengeliminasinya kita lihat, kalau di spasi berarti dia salah ya kan, karena kalau ada awalan sama akhiran penulisannya itu tidak tidak dipisah, tidak dispasi tapi disambung gitu penulisannya. Nah ini oke, disambung, oke, ini di spasi ya, ini yang bikin dia salah, ini bikin dia salah juga, oke ya. Nah loh, kok ternyata masih ada dua, berarti ini lebih meningkat lagi ya tantangannya. Artinya tidak hanya ini sudah sama-sama tanpa spasi, ini penulisannya. Kalau yang A ini mengkritik ya, ini mengkritik, kalau ini mengkritik. Nah mana yang tepat? Wow, oke lah, kita buat simulasi dulu biarkan lebih paham. Saya tak pakai ini ya, tulis ketik biasa biar lebih jelas ya. Tulisannya kalau tulis tangan jelek ya, sang dokter nggak lulus itu. Misalnya gini, apa ya pakai K ya. Misalnya kita apa namanya, kerja ya kan. Nah tambah iya, tambah akhiran ya, mengerjakan ya. Kalau kayak gini itu kan apa namanya, nanti akhirnya kan bukan mengerjakan ya, tapi mengerjakan ya. Ayah mengerjakan, saya mengerjakan, kan gitu, mengerjakan. Jadi bukan mengerjakan tapi mengerjakan kalau yang kasus seperti ini. Apalagi ya, misalnya adalah tambah kelola ya kan. Apa kalau kelola apa, apakah mengelola? Aneh ya kalau mengelola ya, tapi apa, mengelola. Kalau ini mengelola, yes, mengelola. Satu lagi coba, tambah apa, karya, mengkaryakan. Sebentar ya, yang jelas ya, sebentar, K ya, kerja kelola, kemudian kirim. Oke, yang mudah-mudah dulu ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sehari-hari ya. Berarti apa, mengkirim atau mengirim ya, mengirim berarti dapat imbuhan tambah sisipan eng ya. Lantas apakah ini mengkritik sarani atau mengkritik? Nah itu pertanyaannya. Ini memang kasus yang agak berbeda ya, karena ini kan awalnya kan di sini tambah kritik tambah saran ya, maaf, tambah, aduh salah pencet, tambah i ya, mengkritik saran i. Nah setelah kita baca-baca gitu ya, karena memang ini kasus yang cukup spesial, artinya ini jarang tidak pada umumnya apa namanya, inilah yang perlu kalian, ini juga Pak John juga baru tahu ya, karena ini khusus. Harusnya sih ya mengkritik ya, kayak yang lainnya mengri ya, harusnya kan itu. Tetapi karena ini loh ya, karena ini itu terkena aturan, oh salah, saya maunya yang ini apa ya, stabilonya ini loh ya. Aduh nggak bisa, jadi yang sudah gini nggak bisa di apa, tumpuki, nggak bisa ini loh, karena ini kan kritik itu kayak kritik itu terdiri awalnya itu kan K sama R ya. K sama R itu sama-sama konsonan atau huruf mati. Kalau yang tadi kita contohkan kerja KE, konsonan vokal, huruf hidup, yang kedua itu huruf hidup. Kelola, konsonan vokal, yang kedua huruf hidup ya atau vokal. Kirim, K
konsonan, I vokal atau huruf hidup. Nah, maka dia me itu menjadi meng, ya, K-nya jadi diganti dengan eng. Oke ya, jelas ya. Tetapi apa namanya, ketika ini huruf keduanya itu adalah huruf mati, ya, ini kan kri. Nah, kri, maka oke, kalau kalian salah juga wajar, masih paham ya, bisa memaklumi karena apa namanya, ini khusus ya, aturan khusus. Tidak setiap, ternyata memang tidak setiap penulisan itu sama ya. Nggak tahu nih, buat soalnya membuatkan soal yang khusus, nggak apa-apa untuk pengalaman kalian. Ini mengkritik Sarani. Nah, gini, kalau artinya kalau kalian double ya, K sama R double ya, konsonan mati dan sama mati, maka mengkri ya, K-nya tetap dipakai, tidak hilang K-nya, tapi tetap dipakai karena huruf keduanya huruf mati. Mengkritisi ya. Apa lagi kalau yang contoh lagi apa, apa ya, kalau kera ya, mengkria, mengkrit ya kan. Jadi itu ya catatannya, karena ini dua huruf awalnya itu sama-sama mati. Kalau yang lainnya tadi kan karena ini mati hidup, maka K-nya hilang ya, diganti dengan meng. Oke. Baik, jadi ini apa jawabannya? Yes, jawabannya ternyata adalah yang mana nih? Oke ya, jawabannya yang masih harus pakai mouse ya. Oke, pakai mouse. Ini yang C. Baik, semoga penjelasan ini bisa kalian pahami ya. Jadi ini satu materi yang khusus ya ternyata. Tapi ini eliminasi pertama atau pengertian pertama sekalian pahami adalah harus disambung, iya ya. Kalau awalan kata ya, satu kata kemudian kasih akhiran dia harus disambung. Oke, itu harus jelas ya. Yang kedua, memang kalau yang ini karena ada kasus khusus ya, penjelasannya seperti ini ya, penjelasannya seperti ini. Jadi ini memang tantangannya lebih high lagi daripada biasanya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 28. Oke, ini harus digeser dulu ya, Excelnya 28 kan bisa nyimak sendiri ya. Alhamdulillah ini sudah cukup banyak yang betul ya, 28. Tinggal berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4 kok 4. Ini 23. Nggak valid itu berarti ya. Oke, nggak valid. Oke, nggak apa. Nomor 28. Siapa sih? Mas Davi, Mas Haris, Mas Fahri, dan Sofa ya. Baik, ini oke ya. Kita cek sekarang. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah mereka untuk datang melihat budaya pawai tersebut ke alun-alun tahun ini. Oke, kita kalau soalnya seperti ini kita fokus aja langsung ke pertanyaannya. Kalau perbaikan kita langsung ke ini aja. Yang awalnya nggak usah dilihat, nggak apa-apa gitu ya, karena soalnya fokusnya di sini. Yuk ya, kita baca aja mana yang kira-kira paling tepat dari beberapa pilihan yang diberikan. A, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai budaya tersebut. Runtut nggak? Masuk akal nggak? Iya, kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Jadi kalau pertama oke, kita simpan dulu, nggak apa, kita simpan ya. B, tahun ini mereka ke alun-alun datang untuk melihat, mereka ke alun-alun datang. Ini ada yang kebalik ya, mereka datang ke alun-alun gitu harusnya, bukan mereka ke alun-alun datang, itu kan terbalik ya. Ini terbalik, harusnya dia di sini. Berarti ini kita eliminasi ya, susunannya yang terbalik. Mereka datang ke alun-alun untuk nggak tepat. Ini untuk tahun ini enggak. Mereka datang ke alun-alun untuk tahun ini melihat pawai budaya tersebut. Enggak, ini enggak tepat ya, kurang tepat. Yang delta, mereka datang untuk melihat enggak. Ya gitu ya Mas ya. Apa namanya? Kita kadang-kadang kita rasakan susunannya itu pas atau tidak pas ya. Runtut atau tidak runtut. Nah, itu. Oke, ini clear nih A. Selanjutnya nomor 29 ini kayaknya punya salah ya. Buka Excelnya dulu saya. Wow, 5 yang betul ya.
lainnya salah. Ya, luar biasa nih soalnya berarti. Baik, kita cek nih. Perbaikan kata yang bercetak miring. Oh, ini ya. Oke. Yang mana? Kan begitu. Setiap pagi ibu memasak nasi. Kalau memasak itu yang tepat apa? Apakah merebus? Kayaknya kalau merebus nasi enak nggak didengar? Nggak enak ya? Nggak enak. Salah aja. Ini kita eliminasi aja nih berarti ya. Nggak enak kan? Nggak enak. Setiap pagi ibu merebus nasi ya. Kalau merebus itu merebus apa? Merebus air, merebus singkong itu boleh. Merebus pisang. Nah, kalau nasi bukan merebus ya. Ibu mengukus nasi. Nasinya dikukus ya enggak. Ya, mengukus itu berarti kan nggak pas ya ini ya, tidak pas. Ini juga kita eliminasi dah. Kita nggak usah lihat belakangnya ya. Kalau yang pertama ini sudah salah ya sudah, nggak usah kita lihat belakangnya. Itu ya. Itu cara cepat kita menganalisis jawaban. Menanak. Nah, setiap pagi ibu menanak nasi. Yes. Kalau menanak nasi iya. Oke ya. Ini berarti iya. Oke. Menanaknya sudah ketemu ya. Yang kedua, setelah itu ia merebus air. Air direbus. Air direbus ya. Bukan ya. Apa ini berarti? Wah, ini juga kita kan tinggal punya dua pilihan ya. Mengukus atau menjerang. Ini juga kata-kata menjerang ini Pak Jol juga jarang mendengarkan ini. Menjerang air, mengukus air, tetapi mengukus air nggak pas. Masuk air dikukus, ya nggak? Ya, nggak pas. Tidak, ini salah nih. Tapi kita ragu-ragu dengan menjerang. Kan prinsip kita gini. Kalau kita ketemu dengan jawaban yang ragu-ragu, kita harus menemukan jawaban yang pasti salah, ya nggak? Yang A jelas salah. Bukan merebus nasi kan salah, bukan mengukus nasi salah, ya kan? Ya sudah, A dan B jelas salah. Yang C ini kita pastikan salahnya karena bukan mengukus air, nggak ada kan? Masuk air dikukus, nggak ada. Oke, berarti kita tinggal delta. Kita ragu-ragu dengan menjerang air, saya juga ragu-ragu karena ini istilah atau diksi pilihan kata yang jarang kita temukan ya, menjerang air. Nah, saya juga belum pernah baca tuh. Setelah itu ia menjerang air. Saya juga jarang menemukan biasanya memanaskan air atau memasak air gitu ya dalam bahasa sehari-hari. Tapi ini bahasa Indonesia ya sudah. Kayak kita ragu-ragu tapi kita nggak punya pilihan lain. Kita simpan dulu lah. Kita lihat yang paling belakang. Ibu tidak lupa menutup kompor. Menutup kompor berarti diapain? Memadamkan kompor. Ya kan. Kenapa tidak mematikan? Apa namanya? Karena ini kompor itu kan ada nyalanya ya, ada nyala api dipadamkan. Oke, mungkin ini lebih tepat. Ya sudah ya. Ini tadi karena tidak ada apa namanya? Yang lain. Berarti kita belajarnya malah menjerang air. Kalau kita bahasa Jawa jarangi. Kayak wedang jarang, mungkin mirip-mirip itu ya, wedang jarang, menjerang, mungkin. Tapi karena A, B, dan C itu jelas kita menemukan ada kesalahan, ya sudah. Ya, yang delta ragu-ragu ya itu kita pilih karena kita sudah yakin bahwa A, B, dan C itu salah. Oke, itu ya penjelasan di nomor 29. Semoga kalian bisa paham. Kalau ini sih lebih ke teknik ya, teknik memahami analisis jawaban. Oke, nomor 30 nih harus digeser ya. 30 sebentar, nomor 30 berarti separuh ya. Separuh salah, separuh separuh. Ya, kita cek sekarang. Ini banyak salah ya. Kenapa nih? Kesalahan-kesalahan penggunaan kata baku. Pada paragraf adalah SD Sembada akan mengadakan acara perpisahan siswa kelas 6. Acara dibuka dengan berdoa bersama.
Ya dalam kalau dalam penulisan bahasa Indonesia berdoa ini kurang pas ya. Ini kan memang bahasa Arabnya doa, doa. Tapi kalau sudah masuk di bahasa Indonesia kan tidak pakai ini, tidak pakai petik. Ini yang salah nih, ya enggak? Itu. Kemudian pada saat seorang siswa melantunkan lagu bergenre populer, genre itu kalau ini ya bergenre. Kalau biasanya sih nulisnya bergenre ya, walaupun bacanya bergenre, tapi ini termasuk kata asing Inggris yang kemudian di Indonesia akan ya biasanya genre. Nah gini ya, bergenre populer ya. Tiba-tiba listrik padam. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan teknis tetap sama nih ya. Teknis ini betul nih, betul. Panitia segera bergerak cepat menyalakan genset ya. Genset ini biasanya genset ya, genset gitu ya. Oke, jadi sudah clear ya. Berarti yang salah itu adalah ini ya, yang delta ya, yang kita pilihkan. Populer betul, populer. Teknis betul ya. Ini yang salah ini. Oke, begitu ya. Berdoa itu, kalau berdoa gimana? Yang benar berdoa aja, nggak usah dikasih petik ya. Berdoa ya, berdoa biasa, tidak dikasih petik atas. Itu kalau masih asli Arabnya iya berkan bukan doa, tapi kalau udah di Indonesia kan berdoa. Oke, jadi ini memang kasus-kasus khusus untuk memahami EYD ya, yang baku bagaimana ya. Silakan bahasan-bahasan yang ada di buku latihan kalian atau soal-soal tryout sebelumnya yang mengandung materi ini dibaca lagi, biar wawasan kalian dan pemahaman kalian mengenai istilah-istilah itu semakin kuat ya. Karena kita juga nggak tahu nanti yang akan dikeluarkan itu tentang apa. Nah, tentang apa gitu ya. Kalau ini tentang apa nih? Tentang ya, ini malah menyebar nih ya. Genre itu juga belum pernah kita temukan di latihan kita sebelumnya. Kemudian genset ya, tentang genset ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 31 dari kalian itu oke, alhamdulillah sudah banyak yang betul ya. Sekarang kita bahas penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Oke, ini catatannya yang tidak tepat ya. Yang cetak miring ya sudah, kita langsung aja ke miring. Tolong, ini kalau tolong langsung seru boleh enggak ya? Ya ini kita kasih ini aja, kita ini apa, stabilo aja ya. Oke, stabilo. Tolong, ini salah nih, harusnya apa? Harusnya koma ya. Tolong, ini harusnya koma. Saya akan membeli alat tulis. Tolong, saya akan membeli alat tulis buku, pensil, penggaris, dan penghapus. Ini salah ya kan, ini salah. Harusnya apa? Harusnya koma. Bentar, biar konstan ya, sama dengan sebelumnya. Ini salah, harusnya adalah koma. Kan sama dengan memerinci itu kan ini ya, apa nama, koma. Ini harusnya, ini koma aja harusnya. Dan penghapus ya, tolong, ini salah nih, kok masa tanda tanya ya. Salah lagi, berarti kita kasih stabilo ya. Ini salah. Tolong, saya akan membeli alat tulis. Ini harusnya titik aja harusnya, bukan tolong saya akan membeli alat tulis. Harusnya titik aja nih. Nah gitu ya. Berarti apa nih, tanda serunya salah. Ini salah, ini salah. Kemudian kalau titik duanya betul nih, memerinci itu betul ya. Titik dua betul.
Kemudian berarti yang ada titik 2 nya malah salah ya, ini malah kita salahkan ini dia. Oke, berarti kita tinggal apa, tinggal A dan C ya. Oke, A dan C. Kemudian titik 2, ini salah nih, titik 2 nya salah, ini harusnya betul ya. Sudah tinggal ini yang A, yaudah kita dapat C. Oke, begitu ya, jawabannya adalah Charlie. Semoga bisa dipahami penjelasan ini ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 32. Ini harus geser ya kayaknya ya. 32, yes. Kita geser dulu biar terlihat analisis butir soalnya. Alhamdulillah jawaban yang betul dari kalian ya. 20 betul. Oke, kita sekarang lanjutkan ya. Nomor 32. Penulisan tanda baca yang tepat. Oke. Siswa kelas 6 SD Sembada akan berkemah di area Candi Prambanan. Perkemahan tersebut akan diikuti oleh gugus depan se. Nah, kalau se itu kan ini ya, kita kasih ini ya Pak. Oke, pas. Tanda strip se Kecamatan Prambanan. Setiap gugus depan wajib membuat makanan tradisional berupa apam ya. Kalau kita apam ya, apam. Dan koma nih ya, kita koma, timus, koma, dan ketuk titik. Gitu aja, berarti strip, koma, titik. Mana nih? Strip, sudah A. Begitu ya. Betul A. Kalau yang ini, enggak, bukan ya. Bukan. Oke, kita lanjutkan nomor 33. Ya, nomor 33. Kita cek tadi nomor 33, banyak yang salah ya. Oke, 12. Jadi separuh ya. Separuh salah, separuh benar. Oke, kita lanjutkan nomor 33. Setiap ahad dokter spesialis itu praktik di wilayah Sleman. Nah, ingat ini juga tambahan untuk kalian walaupun tidak masuk di pertanyaannya. Pak Jan perlu menjelaskan tentang praktik. Ini sudah betul ya, praktik bukan praktek ya. Praktik ini sudah betul ya. Sudah betul. Kenapa? Kita mendekatnya dengan praktikum praktisi. I ya, bukan E. Kalau apotek, nah dia harus E ya kalau apotek. Bedanya gitu. Setiap ahad ya, nama hari itu harus kapital. Ya, ini betul. Dokter spesialis itu, nah gini. Yang di kapital itu kalau ada ya, kalau ada namanya, entah nama sungai, entah nama pasar, nama orang, nama apalah gitu ya, atau nama tempat, itu baru di kapital. Kalau nggak ada namanya, dia kecil ya, kecil dia. Kalau ada namanya, maaf ini malah salah ya. Bentar, ini kalau ada namanya kapital. Tapi kalau tidak ada, kecil gitu ya. Catatannya gitu. Entah nama apapun, nama orang, nama tempat. Kalau sungai ya nama sungainya apa, pasar dan nama sungai pasarnya apa namanya. Kalau jabatan namanya apa gitu ya. Misalnya kalau camat pun ada nama tempat, camat mana? Ya camat Prambanan, camat itu besar. Nah, ini sekarang dokter spesialis itu ada namanya enggak ada. Gak ada namanya, berarti kalau nggak ada namanya dia tidak kapital ya, berarti ini salah. Harusnya ya dokter spesialis itu biasa kecil karena tidak ada namanya. Nah gitu ya, itu praktik di wilayah Sleman. Oke, Slemannya kapital, kalau wilayah kecil aja. Kalau kabupaten besar, wilayah kecil ya, bukan karena bukan bukan sebuah nama tertentu, bukan ya. Ini kecil betul. Jadi yang bravo ya, yang bravo. Oke, kalau ini kan sudah jelas salah nih, ada sudah jelas salah. Oke, ini malah muncul apa lagi nih ya, gitu ya. Semoga bisa dipahami penjelasan di nomor ini tentang penulisan huruf kapital. Jadi kalau ada namanya itu kapital, kalau enggak kecil gitu ya, itu catatannya. Kemudian kalau ini misalnya kabupaten, ini K-nya besar, tapi ini wilayah Sleman ya kecil aja. Ya kecil. Kita lanjut nomor 34. Sebentar, lihat.
Excelnya lagi. Harus digeser ya. Ya. Geser 34. Oke. 17. Ya, lumayan lah. Tapi ya masih banyak salah juga ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Perbaikan kata. Wah, memang kalau untuk yang materi-materi seperti ini yang harus kalian pelajari lebih kuat lagi karena sering muncul ini ya. Kebingungan ya. Perbaikan kata yang tepat mana? Kita langsung aja nggak apa-apa ini. Kan ini sama semua ya kata dasarnya. Konveksi, produksi, produktivitas. Oke. Konveksi. Nah, kalau konveksi mana yang benar? Konveksi itu yang benar adalah V. Jadi F-nya salah. Kalau kita seperti ini kita mengeliminasi yang A dan C. Gak usah lihat belakangnya. Karena konveksi itu kan V ya. Itu udah yakin itu. Konveksi itu V, bukan F. Sekarang nih. Nah, ini kita ketemu mirip dengan yang tadi itu. Memproduksi atau meproduksi. Nah, ingat yang tadi itu ya. Kalau terus saja ya, biar lebih cepat, terus tangan aja nggak apa-apa. Mana ini? Oh, sini. Jadi jika apa namanya tambah ini apa namanya kata atau kata dasarnya yang akan ditambahi itu dua huruf pertamanya itu adalah terdiri dari huruf mati di huruf mati ya. Ini ya. Kalian dengarkan aja ya. Ini kita lihat produksi itu kan gini. Kita pakai tangan aja biar lebih jelas. Ketik keyboard ya. Biar lebih clear kalian. Kan ini tambah produk ya. Produksi kan? Tambah produksi. Atau tambah produk tambah I gitu ya, sehingga ditambahi C-nya itu. Nah, oke, kita awalnya ini. Kemudian kita lihat ini. P itu huruf mati ya. R itu huruf mati. Masih ingat kan? P huruf mati, R huruf mati atau konsonan. Maka aturannya sama dengan sebelumnya. Apa? Ketika ini menjadi kan jadi kan ya, berarti dia tetap P-nya dipakai ya, P-nya dipakai, maka akhirnya yang ini jadi bagaimana ya, kita tuliskan aja ya, yang ini jadi semoga ini oke, bawahnya aja ya, biar nggak tertutup Excelnya. Memproduksi. Yes, kenapa kok memproduksi? Karena tadi huruf P dan R-nya sama-sama huruf mati. Beda dengan kalau misalnya gini, ini contoh yang beda ya. Tambah apa? Bentar. P kata kerjanya apa ya? Pukul. Pukul ya misalnya. Kan dia jadi gini, maaf, P-nya berubah jadi apa? M, memukul. Kenapa? Karena habis P nah maaf, saya tak rubah dulu ke hand ya, tangan. Oke, setelah P ini kan U-nya vokal atau huruf hidup, maka dia P-nya melesat, dia menjadi memukul. Oke, begitu ya. Berarti yang kita pilih yang mana? Memproduksi atau memproduksi? Ya, ini salah. Oke, udah selesai nih. Kita ambil bravo. Yang paling belakang enggak? Harusnya benar ya. Produktivitas V. Ya. Tapi kalau produktif, ya ini kalau produktif F. Ya, kalau produktif F. Kalau produktivitas V. Nah, itu bedanya. Oke, semoga bisa kalian pahami. Yang ini juga satu hal penting ya. Semoga kalian bisa lebih paham materi yang ini. Kita lanjutkan.
Nomor 35 tadi, sebentar saya lupa Excelnya. Oke, 10. Oh, yang salah ya berarti ya. Yang salah. Nomor terakhir. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital. Oke, kita ke materi huruf kapital lagi. Mohon maaf kalau cukup ramai ya di sekitar ini. Joni bertanya, di mana? Nah, kalau di kalimat langsung seperti ini ya. Jadi apa namanya? Setelah tanda petik itu kapital. Ya, tanda petik itu kapital. Gitu aturannya. Walaupun ini koma petik kapital. Ya, kalau ini salah. Nah, itu tuh aturan pertama ya. Aturan pertama begitu. Oke. Kemudian di mana alamat rumah ini ya? Di mana alamat rumah Rehan? Nah, rumah Rehan tuh rumahnya besar atau kecil? Kan itu bukan nama rumah kan? Bukan nama rumah tapi rumahnya Rehan maksudnya. Kalau maksudnya adalah rumahnya Rehan, maka rumahnya kecil, bukan besar. Ya enggak? Kecuali begini. Aku pergi ke rumah Rehan itu sebuah nama, misalnya sebuah nama rumah itu namanya Rehan, nama rumahnya bukan punyanya tapi nama itu boleh karena itu nama khusus sebuah rumah. Nah, rumah Rehan boleh, tapi kan ini bukan itu, ini adalah rumahnya Rehan. Nah, kalau rumahnya Rehan maka rumahnya kecil ya, rumah Rehan Kak, ini koma betul nih Kak, betul. Nah, ini delta ya. Baik, memang sepertinya kalian yang banyak salah yang tadi ya, aturan-aturan kata baku, kemudian penulisan tanda baca, itu yang mungkin nantinya ke depan perlu kita perdalam lagi materi-materi yang seperti. Silahkan kalian tadi ya, tolong dari apa yang ada di buku-buku latihan kalian atau soal-soal terkait yang sudah kita bahas sebelumnya, kalian buka lagi, baca lagi bab-bab yang tentang seperti ini sehingga kalian bisa lebih paham lagi tentang beberapa aturan-aturan penulisan ya, karena nih yang lebih rumit memang yang penulisan ini kayaknya. Baik, alhamdulillah sudah selesai kita bahas 35 soal. Semoga kalian dimudahkan untuk memahami materi-materi yang ada di latihan ini. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.